pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Sehat ya? Oke. Kali ini saya akan membahas tentang organisasi-organisasi yang ada di Amerika Latin. Yang pertama yaitu ada organisasi Uni Negara Amerika Selatan atau biasa disebut UNASUR. Nah, organisasi ini didirikan pada tanggal 8 Desember 2004. Kemudian latar belakang terbentuknya UNASUR adalah di mana UNASUR ini ingin membentuk liga defensif yang dapat mencegah ekspansionisme asing dan menumbuhkan kepentingan Republik Amerika Spanyol. Kemudian pendirinya sendiri ialah negara Ekuador. Nah, negara-negara anggotanya itu ada Venezuela, Bolivia, Ekuador, Paraguay, Guyana, Suriname, Uruguay, Brazil, Argentina, Kolombia, Chili, dan Peru. Nah, selanjutnya, tujuan didirikannya organisasi ini ialah untuk memberikan bantuan, terutama untuk meningkatkan pembangunan negara-negara berkembang. Mulia sekali teman-teman, tujuannya yaitu untuk membantu negara-negara berkembang. Nah, tetapi di balik itu semua, pasti organisasi ini memiliki hambatan dong. Nah, hambatannya tersebut yaitu di mana UNASUR mengalami di mana dianggap kiri oleh negara-negara Amerika atau OAS. Jadi, hambatan yang dialami UNASUR adalah berusaha untuk melewati organisasi negara-negara Amerika atau OAS yang dianggap kiri sebagai alat untuk mempromosikan kebijakan Amerika Serikat di Amerika Latin. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada organisasi Mercosur. Mercosur ini didirikan pada tanggal 31 Desember 1994. Latar belakang terdirinya organisasi ini adalah di mana Mercosur ingin menyediakan atau terciptanya common market di antara keempat negara yang berpartisipasi, yaitu Brazil, Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Pendirinya sendiri ialah Brazil, Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Jadi pendirinya sendiri keempat negara tersebut. Kemudian anggota Mercosur seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu ada Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay, tapi ada satu yang mengikuti, Venezuela, atau anggota baru dari keempat tadi. Nah, tujuan didirikannya Mercosur yaitu yang pertama ingin membebaskan pergerakan barang-barang produksi, jasa, dan faktor-faktor lain di antara negara anggota. Yang kedua, menetapkan Common External Tariff atau TEC, dan mengadopsi kebijakan perdagangan bersama dengan negara-negara non-anggota. Ketiga, koordinasi makroekonomi dan kebijakan sektorial negara anggota mengenai perdagangan luar negeri, agrikultur, industri, pajak, sistem moneter, pertukaran modal, dan sebagainya. Keempat, komitmen negara-negara anggota untuk membuat penyesuaian hukum di dalam kawasan untuk menguatkan proses integrasi. Nah, dibalik itu, Mercosur ini memiliki hambatan semasa organisasi ini berdiri. Hambatan yang dialami Mercosur pertama adalah Argentina dan Brazil pernah terlibat dalam krisis ketika industri mobil di Brazil berkembang karena devaluasi mata uang di negaranya, yaitu pada tahun 1999. Yang kedua adalah para pemimpin Mercosur menolak kebijakan pasar bebas Amerika Serikat yang ingin menciptakan free trade out of the Americas. Selanjutnya yaitu Komunitas Negara Amerika Latin dan Karibia atau sebutannya CELAC. Nah, organisasi ini didirikan pada tanggal 3 Desember 2011 di Caracas, Venezuela. Latar belakang
dibentuknya CELAC yaitu sebagai tanggapan terhadap model ekonomi yang dirancang untuk merampok sumber daya alam di kawasan tersebut untuk kepentingan pribadi, kaum kaya, dan meningkatkan kekuasaan asing. Pendiri CELAC adalah kepala negara dan menteri luar negeri dari 33 negara Amerika Latin dan Karibia. Jadi pendirinya tersebut ini agak sulit menemukan datanya, tetapi yang saya jelaskan tadi itu agak kuat fakta-faktanya yang menunjukkan bahwa pendirinya itu adalah 33 negara di negara Amerika Latin. Kemudian anggota CELAC yang pertama itu ada Antigua, Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brazil, Chili, Kolombia, Costa Rica, Kuba, Dominika, Ekuador, El Salvador, Guatemala, Grenada, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Meksiko, Nicaragua, Paraguay, Peru, Panama, Republik Dominika, Saint Kitts dan Nevis, Saint Vincent, Grenadines, Santa Lucia, Suriname, Trinidad, Tobago, Uruguay, dan Venezuela. Banyak sekali ya teman-teman anggotanya. Nah, kemudian tujuan didirikannya CELAC. Yang pertama itu adalah Presiden Bolivia Evo Morales menekankan kembali dari pendirian atau menekankan kembali tujuan dari didirikannya CELAC, yakni untuk membebaskan kawasan tersebut baik secara ekonomi maupun politik. Kedua, menurut tokoh Hugo Chavez, tadi yang pertama Presiden Bolivia Evo Morales ya. Nah, menurut Hugo Chavez menyebut pendirian CELAC sebagai menghidupkan kembali mimpi dan proyek dari Simon Bolivar, pahlawan pembebasan Amerika Latin dari penjajahan Spanyol. Sedangkan Lula da Silva mengatakan bahwa terbentuknya CELAC sebagai sebuah fakta sejarah yang mengandung arti penting yang besar. Jadi tujuannya sendiri ini ada dari tiga tokoh Amerika Latin. Nah, hambatan yang dialami CELAC yang pertama adalah Amerika Serikat membuat politik hegemoni dan membuat doktrin Monroe terhadap negara-negara Amerika Latin. Kedua, CELAC menangani krisis pangan di Haiti. Jadi semasa organisasi ini berdiri, jadi CELAC ini memiliki hambatan yang dimana dia harus menangani krisis pangan di Haiti. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu ada organisasi ALBA. Organisasi ini didirikan pada tanggal 14 Desember 2004. Latar belakang didirikannya komunitas ALBA atau organisasi ALBA, di mana pemerintah sosialis dan sosial demokratis yang ingin mengkonsolidasikan integrasi ekonomi regional berdasarkan visi kesejahteraan sosial, barter, dan bantuan ekonomi timbal balik. Nah, pendirinya ialah negara Kuba, Venezuela, dengan anggota yang mencapai 11 negara, yaitu Venezuela, Kuba, Bolivia, Nicaragua, Dominika, Ekuador, Saint Vincent, de Grenadines, Antigua, Barbuda, Santa Lucia, Grenada, dan Saint Kitts and Nevis. Jadi pendirinya sendiri intinya yaitu Kuba dan Venezuela. Nah, organisasi ini memiliki tujuan. Tujuan didirikannya organisasi ALBA adalah difokuskan pada kesejahteraan rakyat dengan menolak gagasan-gagasan neoliberalisme yang diterapkan oleh Amerika Serikat dalam bentuk regionalisme di kawasan Amerika Latin, yaitu FTTA atau Free Trade Agreement of Americas. Membuat beberapa negara melihat adanya pilihan untuk keluar dari sistem neoliberalisme. Nah, semasa organisasi ini berdiri, ada hambatan yang dialami.
di mana hegemoni Amerika Serikat di Amerika Latin melalui kebijakan-kebijakan neoliberalisme Amerika Serikat dan menghadapi ekspansi perdagangan Amerika Serikat di kawasan Amerika Latin pada tahun 2004 hingga 2010. Nah, baik, selanjutnya yaitu ada Komunitas Andes atau Organisasi Andes. Komunitas Andes didirikan pada tanggal 26 Mei 1969 di Quito, Ekuador. Nah, latar belakang berdirinya Komunitas Andes adalah area perdagangan bebas dengan tujuan menciptakan Serikat Pabean yang terdiri dari negara-negara Amerika Selatan, itu Bolivia, Kolombia, Ekuador, dan Peru. Nah, pendiri organisasi ini atau Komunitas Andes yaitu ada 5 negara, yang dimana Bolivia, Chili, Kolombia, dan Peru. Itu negara pendiri ya, negara pendirinya Komunitas Andes. Nah, kemudian anggota Komunitas Andes. Anggota Komunitas Andes adalah Bolivia, Kolombia, Ekuador, dan Peru. Nah, dari organisasi ini memiliki tujuan, yang dimana tujuannya adalah pertama, mempromosikan pembangunan negara anggota yang seimbang dan harmonis dalam kondisi yang adil melalui integrasi dan kerjasama ekonomi dan sosial. Kedua, langkah pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja. Ketiga, memfasilitasi partisipasi mereka dalam proses integrasi kawasan dengan tujuan untuk pembentukan bertahap pasar Amerika Latin umum. Yang keempat, mengurangi kerentanan eksternal negara anggota dan meninggalkan posisi mereka dalam perekonomian internasional. Dan yang kelima, memperkuat solidaritas subregional dan mengurangi perbedaan pembangunan antara negara anggota. Dan yang keenam, mencari perbaikan terus dari standar hidup penduduk subkawasan itu. Nah, kemudian masa organisasi ini berdiri juga memiliki hambatan, di mana hambatan yang dialami Komunitas Andes adalah pada bulan April 2006 Venezuela akan menarik diri dari Komunitas Andes, di mana mengklaim perjanjian FTA yang ditandatangani oleh Kolombia dan Peru dengan Amerika Serikat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada komunitas. Saya akan melanjutkan ya organisasi yang ada di Amerika Latin yang bersifat regional, yaitu yang pertama ada Forum for the Progress and Development of South America atau yang disebut dengan PROSUR. Jadi PROSUR ini dilatar belakangi atau berdirinya itu dilatar belakangi oleh 3 faktor. Yang pertama, PROSUR sebagai bagian ofensif melawan Venezuela. Yang kedua, PROSUR sebagai bagian dari kebangkitan doktrin Monroe. Yang ketiga, PROSUR memperdalam rencana penghematan terhadap krisis pekerja Amerika Latin. Jadi 3 tersebut menjadi faktor atau latar belakang dari terbentuknya PROSUR. PROSUR sendiri ini didirikan atau berdiri pada tanggal 22 Maret 2019 di Santiago, terbentuk dari inisiatif Residenciali yang bernama Sebastian Pinera bersama rekannya dari Kolombia, Ivan Duque. Negara anggota ini berjumlah 8 ya. Ada Argentina, Brazil, Chili, Ekuador, Guyana, Kolombia, Peru, dan Paraguay. Ada 8 negara anggota. Lalu tujuan PROSUR sendiri ini ada dalam tujuan ekonomi. Yang pertama, mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi masing-masing negara yang mengadakan kerjasama. Jadi mengisi kekurangan dari perekonomian negara anggota. Yang kedua, meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang perekonomiannya ini dalam hal bidang pariwisata, perdagangan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan. Jadi dalam bidang ekonomi itu hubungan itu dipererat dengan adanya PROSUR ini, lebih terkhususnya lagi untuk Amerika Latin.
Lalu ada dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial ini yang pertama, meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan dan kemakmuran dunia. Yang kedua, mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial manusia akibat konflik politik yang berkepanjangan seperti di Venezuela. Jadi kalau konflik politik yang berkepanjangan di sana ini, sosial politik itu adanya inflasi, kesejahteraan yang tidak lagi dapat dicapai oleh masyarakatnya, sehingga menjadi kepedulian sosial untuk negara atau organisasi prosur. Yang ketiga, dalam bidang politik, prosur ini bertujuan sebagai forum dengan komitmen yang kuat, jelas, tapi berprinsip pada kebebasan, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Jadi menjunjung demokrasi dan penjunjung terhadap hak asasi setiap manusia. Lalu dalam prosur juga bertujuan untuk memperkuat hubungan regional, menggantikan 12 negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa Amerika Selatan atau UNASUR. Jadi prosur ini dibentuk sebagai bagian dari atau pengganti dari UNASUR. Lalu selain ada tujuannya, lalu ada hambatannya ya. Hambatan dari prosur sendiri ini dikembangkan sebagai solusi untuk krisis di Venezuela, sementara misi prosur lebih luas ialah mendukung penghematan dan imperialisme Amerika Serikat dan menggulingkan Presiden Maduro. Hambatan yang terjadi dari prosur terkait dengan invasi Amerika Serikat terhadap Venezuela. Jadi Amerika Serikat sendiri ini ikut serta dalam penanganan konflik di Venezuela ya, sehingga menjadi hambatan bagi prosur untuk menjalankan tugasnya. Lalu selanjutnya tadi kan sudah prosur, kita akan masuk di Petro-Caribe atau ya Petro-Carib ya. Jadi latar belakang dari organisasi ini, Petro ini adalah ada 3. Yang pertama, nilai strategis Karibia dalam organisasi regional maupun internasional. Jadi Karibia sendiri ini, anggota atau negara-negara Karibia ini mengikuti organisasi yang bersifat regional maupun bersifat internasional, sehingga Venezuela ini sangat mengincar adanya nilai strategis ini ya. Lalu yang kedua, penyebaran ideologi sebagai bentuk resistensi terhadap ideologi yang dibawa Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat itu dikenal dengan demokrasinya, penjunjung hak asasi manusia, dan liberalismenya. Lalu yang ketiga ada Petro-Caribe atau Caribe ini sebagai penguatan aliansi kawasan atau ALBA. Lalu tujuannya itu dalam bidang ekonomi, membantu memasok bahan minyak untuk negara di Karibia dengan harga murah dan sistem pembayaran yang mudah. Yang kedua, sosial. Presiden Venezuela Nicolas Maduro menganggap organisasi negara penghasil minyak kawasan Karibia memberi pengaruh positif dalam menciptakan persatuan dan solidaritas wilayah. Jadi kalau dalam sosial ini, dengan adanya organisasi ini, maka dianggap membantu dalam menciptakan persatuan dan solidaritas. Kalau dalam hal yang kedua, dalam bidang politik, itu juga menurut Menteri Luar Negeri Venezuela ya, yang bernama Delcy Rodriguez, itu menekankan pentingnya kerjasama di tubuh organisasi ini yang sejalan dengan persatuan dan kedaulatan energi di wilayah Karibia. Lalu negara anggota pada Petro ini ditandatangani oleh 17 negara, ada Antigua dan Barbuda, Bahama, Belize, Kuba, Dominika, Republik Dominika, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Nicaragua, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Suriname, dan Venezuela. Itu merupakan negara anggota dari ini ya. Selain dari negara anggota, kita akan masuk hambatannya. Hambatan di sini ada dituliskan 3 ya. Yang pertama ada Petro Karibia ini mengalami hambatan ketika Venezuela mengalami krisis ekonomi, karena Venezuela ini mengalami krisis inflasi yang sangat parah ya. Harga-harga mahal, bahkan uang itu
tidak ada harganya ya. Lalu yang kedua, demonstrasi di Venezuela menuntut perhentian pengiriman minyak ke negara anggota, terutama di negara-negara Karibia, karena dianggap merugikan Venezuela dengan harga yang murah, sistem pembayaran yang mudah, menyebabkan Venezuela ini sangat sedikit mendapatkan keuntungan. Lalu tiga, partai oposisi di kalangan masyarakat, di kalangan Venezuela atau di negara Venezuela, dan juga kalangan publik Venezuela, pemerintah di Venezuela ini, yakni ada Mesa de Unidad Democrática atau MUD, juga mengkritik program ini Petrocaribe ini karena dianggap tidak menguntungkan bagi Venezuela dan lebih menguntungkan kepada negara-negara yang mengimpor. Lalu ada komunitas Karibia atau yang disebut dengan CARICOM. CARICOM ini dilatar belakangi oleh adanya koordinasi kebijakan ekonomi dan perencanaan pembangunan, beroperasi sebagai pasar tunggal regional bagi banyak anggotanya atau CARICOM Single Market, dan menangani perdagangan regional. Jadi lebih ke dilatar belakangi oleh perdagangan atau lebih dilatar belakangi oleh hal ekonomi. Lalu anggota dari komunitas Karibia atau CARICOM sendiri ini ada 15 anggota ya, anggota penuh. Ada Antigua dan Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Dominika, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaika, Montserrat, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Suriname, Trinidad dan Tobago. Nah, lalu selain ada anggota penuh, juga terdiri dari anggota asosiasi. Anggota asosiasi sendiri ini ada Anguilla, Bermuda, Kepulauan Virgin, Inggris, Pulau Cayman, dan Kepulauan Turks dan Caicos. Nah, kalau sudah ada anggota penuh, anggota asosiasi, lalu ada pengamat ya, ada 8 pengamat, ada Aruba, Kolombia, Curaçao, Republik Dominika, Meksiko, Puerto Rico, Saint Martin, dan Venezuela. Lalu dari tujuan dari ini ya, CARICOM ini, dari tujuan dalam bidang politik, dari bidang ekonomi, yang adalah bidang ekonomi, CARICOM Single Market and Economy atau CSME bertujuan untuk menciptakan ruang ekonomi tunggal yang diperluas, dijalankan dengan penghapusan pembatasan yang melibatkan pergerakan bebas barang, jasa, orang, modal, teknologi. Jadi lebih kepada perdagangan bebas. Lalu yang kedua ada dalam bidang sosial. Kalau dalam bidang sosial ini, pada awal mula berdiri ini CARICOM hanya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa satu-satunya, tepatnya pada era tahun 1990-an ya. Namun namun menjadi organisasi yang multibahasa setelah Suriname yang berbahasa Belanda masuk pada tahun 1995 dan Haiti yang berbahasa Prancis pada tahun 2002. Jadi masuknya Haiti dan masuknya Suriname di organisasi CARICOM ini menambah warna baru bagi perbahasaan di organisasi CARICOM. Lalu selain dalam bidang bahasa atau sosial ya tadi, ada dalam bidang politik. Dalam bidang politik ini membantu dalam rangka kepedulian terhadap krisis politik di negara tetangga. Krisis politik di negara tetangga sendiri itu contohnya di Venezuela ya, sebagai anggota pengamat, maka negara-negara anggota penuh dari Karibe ini ikut dalam kepedulian ya, ikut dalam kepedulian terhadap krisisnya. Lalu ada hambatannya itu ada 3. Yang pertama perubahan geopolitik dan geostrategis yang signifikan terutama dalam struktur ekonomi global dan konsekuensi geopolitik terhadap imperatif pembangunan wilayah. Jadi adanya perubahan yang signifikan politik global itu mengakibatkan perubahan dalam struktur pembangunan wilayah dalam hal geopolitik ini
CARICOM atau negara-negara Karibia. Yang kedua, maraknya kejahatan dan keamanan serta tuntutan untuk manajemen bencana yang melemahkan modal sosial penting bagi pembangunan daerah dan semakin mengikis kepercayaan yang diperlukan untuk perencanaan ekonomi yang efektif. Jadi perencanaan ekonomi yang dibuat CARICOM ini sempat diragukan ya sehingga terhambat. Lalu yang ketiga, terjadi pemanasan global serta dampak-dampaknya, mungkin dalam hal wilayah ataupun dalam pemanasan global dalam hal politik ya yang memanas di global. Lalu ada Pacific Alliance atau Aliansi Pasifik itu adalah blok perdagangan Amerika Latin yang dibentuk oleh Chili, Kolombia, Meksiko, dan Peru yang berbatasan dengan Samudra Pasifik. Jadi selanjutnya tadi kan ada CARICOM, lalu ini ada Pasifik ini, anggotanya itu anggota yang berbatasan dengan Samudra Pasifik. Aliansi ini dibentuk setelah Deklarasi Lima yang ditandatangani pada tanggal 28 April 2011. Pacific Alliance sendiri ini terbentuk atas inisiatif Presiden Peru bernama Alan Garcia. Jadi kutipannya seperti ini ya. Memperdalam integrasi antar ekonomi dan mendefinisikan tindakan bersama untuk hubungan dagang dengan Asia Pasifik berdasarkan perjanjian perdagangan bilateral yang ada antara para pihak. Itu salah satu kutipan inisiatif dari Presiden Peru. Lalu anggota Pasifik sendiri ini terdiri dari Chili, Kolombia, Meksiko, dan Peru. Lalu sedangkan ada negara Kanada, Singapura, Australia, dan Selandia Baru ini sedang dalam proses menjadi anggota asosiasi aliansi. Sementara Costa Rica dan Panama telah bernegosiasi untuk menjadi anggota resmi. Pada Juni tahun 2018, Ekuador secara resmi minta untuk menjadi anggota resmi. Lalu setelah itu jadi yang meminta menjadi anggota resmi dan anggota resmi. Lalu bagaimana dengan negara pengamat? Negara pengamat ini terdiri dari Uni Emirat Arab, Belarus, dan Serbia. Lalu tujuan dari Pasifik ini, Aliansi Pasifik ini yang dalam bidang ekonomi mencakup urusan perdagangan dan pasar keuangan terpadu. Tentu ya, jadi mencakup urusan perdagangan dan pasar dalam bidang ekonomi. Lalu dalam bidang sosial itu terkait dengan migrasi yang telah membuat kemajuan menuju pergerakan bebas. Tidak hanya mempromosikan industri pariwisata anggota, jadi selain menuju pergerakan bebas untuk orang untuk masuk ke negara-negara anggota, juga mempromosikan industri pariwisata, juga meningkatkan daya saing internasional yang diperoleh melalui pertukaran akademik dan bisnis. Lalu yang kedua dalam bidang politik, tujuannya ini dicapai melalui ikatan multilateral yang melibatkan banyak negara yang mendorong pertumbuhan lebih lanjut, pengembangan dan daya saing ekonomi para anggotanya yang berfokus pada pencapaian kesejahteraan yang lebih besar, mengatasi kesenjangan sosial ekonomi, dan mempromosikan inklusi sosial penghuninya. Jadi kalau dalam bidang politik ini dicapai melalui kesepakatan multilateral atau melibatkan banyak anggota. Lalu hambatan Aliansi Pasifik sendiri ini, aliansi sering dikritik bersama dengan kemitraan Trans-Pasifik yang melengkapi sebagai instrumen kepentingan Amerika Serikat di Amerika Latin. Jadi Amerika Serikat ini memang dari dulu sudah sering ikut campur dalam suatu negara untuk kepentingannya ya, atau untuk masalah kepentingannya di negara lain, maka Amerika Serikat akan ikut campur. Jadi beberapa itu dikritik Aliansi Pasifik ini dianggap sebagai campur tangan Amerika Serikat di kawasan Amerika Latin. Lalu ada Evo Morales mengatakan blok perdagangan Aliansi Pasifik ini adalah alat neokolonial atau kolonial baru yang dimaksudkan untuk melumpuhkan inisiatif perdagangan regional, tapi dengan pengecualian Amerika Serikat. Jadi dikritik ya, menjadi terhambat. Lalu selanjutnya ada Asosiasi Integrasi Amerika Latin atau ALADI. Nah, ALADI sendiri ini atau Asosiasi Integrasi Amerika Latin dibuat oleh Perjanjian Montevideo, dilatar belakangi oleh Perjanjian
Montevideo pada tanggal 12 Agustus 1980 yang membahas isu-isu sentral dalam mekanisme fasilitas perdagangan dan akses pasar, transportasi, kerjasama pendidikan, dan kerjasama ilmiah. Itu menjadi latar belakang dari terbentuknya ALADI. Lalu bagaimana dengan negara anggota ALADI sendiri? Anggota ALADI sendiri itu terdiri dari 13 negara anggota termasuk Argentina, Bolivia, Brasil, Chili, Kolombia, Kuba, Ekuador, Meksiko, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, dan Venezuela. Itu negaranya, anggotanya lah. Lalu negara penghamatnya itu ada El Salvador, Honduras, Spanyol, Portugal, Guatemala, Republik Dominika, Costa Rica, Nicaragua, Italia, Swiss, Rumania, Cina, Korea Selatan, Jepang, Ukraina, San Marino, dan Pakistan. Lalu tujuan ALADI. Tujuan ALADI itu dibagi menjadi 3. Yang pertama dalam bidang ekonomi. Jadi Asosiasi Integrasi Amerika Latin atau ALADI adalah badan antar pemerintah yang mempromosikan perluasan integrasi di kawasan untuk memastikan perkembangan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, dalam bidang sosial, selain bergerak dalam bidang perekonomian, ALADI bertujuan membangun solidaritas dan kerjasama masyarakat Amerika Latin. Melalui ALADI, menciptakan kesepakatan dan tindakan bersama negara-negara kawasan Amerika Selatan. Lalu dalam bidang politik sendiri, ALADI membuka bidang tindakannya untuk seluruh Amerika Latin melalui hubungan multilateral atau perjanjian parsial dengan negara-negara lain dan wilayah integrasi benua. Itu dalam bidang politik. Lalu dalam hambatannya sendiri, hal ini disebabkan karena unsur politik yang berlawanan serta ketidaksenangan para pemimpin kiri di Amerika Latin yang secara langsung maupun tidak langsung menolak kerjasama. Pemimpin Amerika Latin kiri itu berdasarkan sumber yang dijelajah itu kalau kiri itu identik dengan sosialis. Demikian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selain organisasi-organisasi regional yang telah dijelaskan oleh kedua teman saya, negara-negara di Amerika Latin juga terlibat dalam organisasi-organisasi internasional. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa organisasi internasional yang melibatkan negara-negara Amerika Latin. Organisasi yang pertama yaitu Organisasi Negara-Negara Amerika atau biasa disebut juga OAS. Organisasi ini bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat dan memiliki 35 anggota dari negara-negara di benua Amerika. Organisasi Negara-Negara Amerika didirikan pada 30 April 1948. Jadi pada awalnya organisasi ini muncul karena inisiatif dari Simon Bolivar untuk mendirikan asosiasi bagi negara-negara di Amerika. Tujuan dari didirikannya asosiasi tersebut sebenarnya ingin membentuk pertahanan benua Amerika dari serangan negara-negara lain, terutama negara-negara Eropa. Kemudian gagasan ini diangkat pada Konferensi Internasional Pertama Amerika Serikat pada tahun 1889 sampai 1890 dan terbentuklah dua organisasi cikal bakal organisasi negara-negara Amerika, yaitu Uni Internasional Republik Amerika dan Biro Komersial Republik Amerika. Kemudian gagasan ini kembali diangkat pada saat konferensi internasional keempat negara-negara Amerika di Buenos Aires pada tahun 1910. Nama organisasi tersebut berubah menjadi Union of American Republics dan Pan American Union. Kemudian pada pertengahan 1930 Presiden Roosevelt menyelenggarakan konferensi Inter-Amerikan di Buenos Aires. Muncul sebuah gagasan untuk membentuk Liga Bangsa-Bangsa Amerika yang diajukan oleh Kolombia, Guatemala, dan Republik Dominika.
Teman-teman, ini adalah 35 negara yang tergabung dalam organisasi negara-negara Amerika. Ada 21 negara yang menandatangani piagam organisasi negara-negara Amerika di Bogota, Kolombia, yakni Argentina, Bolivia, Brazil, Chili, Kolombia, Costa Rica, Kuba, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Meksiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Amerika Serikat, Uruguay, dan Venezuela. Kemudian disusul oleh 14 negara anggota lainnya, yakni Barbados, Trinidad dan Tobago pada tahun 1967, Jamaika pada tahun 1969, Grenada pada tahun 1975, kemudian Suriname pada tahun 1977, kemudian dilanjutkan oleh Dominika dan Santa Lucia pada tahun 1979, kemudian Antigua dan Barbuda juga Saint Vincent dan Grenadines pada tahun 1981. Kemudian yang selanjutnya yaitu Bahama pada tahun 1982, kemudian Saint Kitts dan Nevis pada tahun 1984, Kanada pada tahun 1990, dan yang terakhir Belize dan Guyana pada tahun 1991. Kemudian pada akhirnya tanggal 30 April 1948, 21 negara menandatangani piagam Organisasi Negara-Negara Amerika. Namun organisasi ini baru mulai beroperasi pada tahun 1951. Tujuan dari pembentukan organisasi ini adalah untuk mencapai tatanan perdamaian dan keadilan, untuk meningkatkan solidaritas antar negara, untuk memperkuat kolaborasi, dan mempertahankan kedaulatan negara-negara tersebut. Berdasarkan pasal 2 Piagam Organisasi Negara-Negara Amerika, ada 8 tujuan penting organisasi. Yang pertama yaitu memperkuat perdamaian dan keamanan. Yang kedua, mendorong dan mengkonsolidasikan demokrasi perwakilan dengan menghormati prinsip non-intervensi. Yang ketiga, mencegah kemungkinan munculnya masalah dan untuk memastikan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di antara negara-negara anggotanya. Yang keempat, memberikan tindakan umum terkait dengan masalah agresi. Kemudian yang kelima, mencari solusi dari masalah-masalah politik, peradilan, dan ekonomi yang muncul di antara negara-negara anggota. Yang keenam, mendorong pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya negara-negara anggota. Yang ketujuh, memberantas kemiskinan yang menjadi penghalang bagi pembangunan. Dan yang kedelapan, membatasi penggunaan senjata konvensional. Organisasi internasional yang kedua adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi negara-negara di Amerika Latin ini juga terlibat dalam organisasi internasional PBB. Mereka turut memelihara perdamaian dunia dengan bergabung dalam organisasi ini. Berikut ini merupakan beberapa bukti-bukti keterlibatan negara-negara Amerika Latin dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang pertama yaitu Organisasi Pengawasan Gencatan Senjata PBB Timur Tengah pada tahun 1948 oleh Argentina dan Chili. Yang kedua yaitu Kelompok Pengamat Militer PBB di India dan Pakistan pada tahun 1949 oleh Chili dan Uruguay. Yang ketiga yaitu Misi Pengamat PBB di Amerika Tengah pada tahun 1990 sampai dengan 1992 oleh Brazil, Kolombia, Ekuador, dan Venezuela. Di sini Venezuela menyumbangkan 1 batalion atau sekitar 800 orang selama demobilisasi kontra. Sementara Argentina menyediakan 4 kapal patroli dan 30 personel angkatan laut untuk operasi Teluk Fonseca. Kemudian misi pengamatan PBB Irak Kuwait pada tahun 1991 sampai dengan 2003 oleh Argentina, Uruguay, dan Venezuela serta bantuan unit helikopter dan
50 personil dari Chili. Kemudian, misi verifikasi Angola pada tahun 1991 oleh Argentina dan Brazil. Sebenarnya masih banyak bukti-bukti lain, bukti keterlibatan negara-negara Amerika Latin di PBB. Namun, karena terlalu banyak, jadi saya tuliskan di makalah. Teman-teman bisa membaca di makalah yang telah di-sharekan oleh kelompok di grup WA. Kemudian, organisasi yang selanjutnya merupakan organisasi negara-negara pengekspor minyak atau OPEC. Jadi ada 2 negara Amerika Latin yang tergabung dalam keanggotaan OPEC, yaitu Ekuador dan Venezuela. Nah, Venezuela ini termasuk salah satu negara pendiri OPEC. Pada awalnya OPEC ini dimunculkan karena pada saat itu ada suatu perusahaan minyak multinasional, yaitu The Seven Sisters, kira-kira pada tahun 1959 sampai 1960, yang membuat keputusan sepihak sehingga menjatuhkan harga minyak. Kemudian menanggapi jatuhnya harga minyak ini, negara-negara penghasil minyak seperti Venezuela, Iran, Gabon, Libya, Kuwait, dan Saudi Arabia kemudian bertemu dan menyepakati pembentukan OPEC. Jadi tujuan dibentuknya OPEC adalah mengkoordinasikan dan menyatukan kebijakan perminyakan dari negara-negara anggotanya. OPEC ini dibentuk pada tahun 1960 dan kemudian pada tahun 1970 OPEC menjadi sebuah organisasi yang kemudian secara penuh menetapkan harga pasar minyak internasional berdasarkan perjanjian yang telah dibuat dengan perusahaan The Seven Sisters. Organisasi yang berikutnya yaitu adalah Latin Union atau Uni Latin. Jadi ini adalah organisasi internasional bagi negara-negara yang menggunakan bahasa-bahasa Roman seperti bahasa Prancis, Spanyol, Portugis, dan Italia. Organisasi ini didirikan pada tahun 1954 di Madrid, Spanyol dengan tujuan melindungi dan mengangkat budaya Latin. Namun sayangnya organisasi ini ditangguhkan sejak 2012, juga sekretaris jenderalnya semua dibubarkan karena mereka mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Nah teman-teman, sekarang kita sudah sampai pada kesimpulan. Regionalisme di Amerika Latin baru mulai berkembang pada tahun 1980 yang disebabkan oleh liberalisasi perdagangan. Namun jauh sebelum itu, negara-negara Amerika Latin sudah terlibat dalam organisasi-organisasi internasional. Kesadaran sebagai negara merdeka yang hidup dan berkembang bersama-sama dengan negara-negara lain di dunia internasional, kebutuhan dan kepentingan nasional demi kesejahteraan rakyat, serta keinginan turut menjaga perdamaian dan keamanan dunia merupakan beberapa faktor yang menyebabkan adanya keterlibatan negara-negara Amerika Latin dalam organisasi internasional. Faktor perkembangan regionalisme di Amerika Latin sebenarnya tak jauh berbeda. Hanya saja banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, yakni pengaruh politik luar negeri Amerika Serikat. Negara-negara di kawasan Amerika Latin kemudian menyadari betapa pentingnya perkembangan regionalisme bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung dituliskan saja di kolom komentar. Terima kasih.